Udah kita beresin, kita tutup raknya, kita rapihin. Saat kita rapihin, sudah beres rapi, alat kita bawa, kita mau jalan keluar, itu dihadang, berdiri langsung. Itu yang tadi yang saya bilang, kakek-kakek sama perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ade Akung. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Dan semoga selalu dilancarkan rezekinya serta dimudahkan urusannya. Sebelum kita mulai cerita, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan untuk obras kali ini, saya ditemani oleh Bang Rian. Yang suka nonton obras pasti tahu Bang Rian ini. Soalnya beliau pernah menceritakan apa coba? Dulu menceritakan saat saya naik ke Gunung Ciremai. Gunung Ciremai ya. Oh, maaf saya belum tanya kabar tuh tadi. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillahirobbilalamin. Kabar saya sehat. Gimana Abang Ade sendiri? Alhamdulillah. Udah berapa lama ya kita nggak ketemu? Kayaknya hampir 3 bulanan yang lalu. 3 bulanan ya? Iya. Udah lama. Sekarang punya cerita apa nih Bang? Nah, untuk sekarang cerita saat saya bekerja sebagai teknisi maintenance fiber optik itu di gedung CSM. Tepatnya di daerah Cikarang. Selain punya cerita pendakian, Bang Rian juga ada pengalaman saat kerja. Banyak pengalaman. Seru banget deh. Nah, ini udah banyak banget di lapangan itu. Apalagi kita sebagai orang maintenance di lapangan itu, ya pasti akan menemukan hal-hal yang di luar nalar. Jadi boleh dikasih kisi-kisinya gak? Atau gambaran cerita ini? Kalau kisi-kisinya di sana memang kebetulan di tempat itu dahulunya menurut warga sekitar termasuk satpam di gedung itu bekas TPU, tempat pemakaman umum yang dijadikan gedung ruang server. Dan mau tahu ceritanya? Simak cerita berikut. Boleh diceritakan Bang? Oke. Cerita awal sampai akhir. Oke. Dari pertama saya cerita, ini memang pengalaman saya selama bekerja di situ. Itu memang sudah terkenal daerah situ itu dulunya bekas tempat pemakaman umum warga. Nah, ketika saya ada tiket, kita berangkat ke situ untuk pengecekan perangkat. Ternyata kita diberitahu, awalnya kita nggak tahu. Oh, di situ boleh dikasih tahu nggak? Itu maksudnya tiket apa gitu? Tiket itu kan ibaratnya kita dapat gangguan jadi dari pusat kita dikasih nih, oh ada gangguan di daerah sini, surat izin kayak gitu. Surat izinnya. Jadi tiket itu kita ambil, kita bawa, kita datang ke tempat tujuan yang sedang ada gangguan. Saat kita datang nyampe, awalnya kita nggak tahu, biasa gitu, kita nggak tahu, kita kerja gitu, karena memang kita dituntut untuk menyelesaikan tugasnya. Kita mau menyelesaikan, kita pertama datang ketemu satpamnya. Kebetulan hari itu ya hari biasa gitu, pagi sekitar jam 10-an lah kita nyampe situ. Nah, datang ke pertama kita masukkan, biasa ada ruang satpam atau security untuk mengecek surat-suratnya, izin masuknya gitu. Kita izin, kita kasih surat-suratnya, ada tugas ini, untuk pengerjaan ini. Oke, lalu dikasih tahu hati-hati. Nah, kalau yang nggak kuat mending jangan masuk. Seperti itu gitu. Memang
itu gedungnya kosong apa isi? Sebenarnya itu dibilang kosong enggak, dibilang isi, tapi jarang ada orang yang bertugas, hanya security toh. Oh jadi nggak berpenghuni? Nggak berpenghuni, cuman perangkat aja semuanya di dalam ruangan itu. Jadi ketika diizinkan, kita diceritakan seperti itu, bertanya, artinya tanda kutip kita kan, kok security-nya ngomong seperti ini gitu. Padahal ya kita nggak tahu. Ya udahlah, penting masuk kita kerjakan. Biasa kita memang satu tim itu 4 orang kalau bekerja, kita berempat masuk. Nah, yang berempat masuk ini, yang 2 memang penakut. Jadi waktu itu berapa orang? Berempat kita masuk. Berempat. Nah, yang berdua ini penakut. Diceritakan gitu udah, wah pikirannya kemana-mana. Awalnya hampir nggak mau masuk, tapi saya paksa. Kamu mau kerja apa mau jadi takut gara-gara gitu? Ya saya mau kerja. Ya udah ayo kerja. Nah, akhirnya dipaksa mau ngikut masuk sampai di dalam. Itu mulai dari pas kita buka pintu ruangan, karena dia di basement, pintu ruangan kita masuk, awal masuk itu ruangan kan ruangannya besar. Memang istilahnya itu ruangan server ya, model server itu dia besar, panjang. Kita masuk itu, mulai aneh deh, perasaan mulai, wah ini dingin, suasananya kok beda. Padahal itu Siang hari jam 10 pagi. Tapi keadaan gedungnya gelap gitu. Kalau dibilang gelap nggak, itu terang. Oh terang. Lampunya banyak. Cuman kalau untuk ke arah basement memang lampunya ada yang mati, ada yang nyala. Nah, jadi kan nggak semuanya, penerangannya nggak terlalu terang banget, tapi bisa kita ngelihat gitu. Nah, pas nyampe di basement, kita pas mau membetulkan rak perangkat, tapi raknya di paling ujung. Akhirnya kita jalan ke arah paling ujung. Nah, di situ kebetulan lampunya mati semua. Jadi dari tengah ke paling ujung mati itu. Yang nyala itu hanya di depan. Jadi modelnya dia nih seperti ini pojok paling ujung. Nah, di sini itu mati semua. Nah, yang sebelah, yang dari tengah ke depan itu nyala. Nah, yang memang sering diganggu itu yang paling ujung. Itu kita datang, masuk, kita buka rak, mau kita cek perangkat, mulai digangguin. Mulai itu digangguin. Apa yang ada di situ itu kayak dilempar. Tiba-tiba ada di rak yang paling yang dekat tembok itu dibuka, tiba-tiba kebuka sendiri. Brak, kencang, kaget semua. Dari dua orang teman saya yang keluar ini, nah, saya tinggal berdua di dalam. Nah, di situ kita coba berusaha sambil konsentrasi. Udah, kita nggak mikirin masalah yang mistisnya. Kita masih berpikir tentang pekerjaan kita nih, apa nih masalahnya. Masih fokus di pekerjaan. Tapi digangguin terus. Tiba-tiba lampu nyala. Kita nengok, oh lampunya nyala. Kok nyala, kata saya. Teman saya bilang, oh paling dinyalain sama yang keluar tadi. Tapi nggak nyampe 5 menit dia mati lagi si lampu. Kita lagi fokus kerja, tiba-tiba nyala, mati. 5 menit kemudian mati. Nah loh, kata saya, ini apa lagi? Aduh, udahlah kerja lagi. Kerja, baru kita ngerjain sebentar, dari arah belakang kita teriak, suara teriakan. Berdua ini nengok semua sambil bengong nengok. Dengar gak? Kata teman saya, iya. Jelas gak? Jelas. Coba lihat lagi, dilihat lagi, nggak ada siapa-siapa. Memang di situ tinggal kita berdua di ruangan itu. Nah itu terus digangguin, udah teriakan itu, lanjut lagi alat kita. Tiba-tiba alat kita yang tadinya ditaruh di depan, kenapa jadi berpindah ke belakang? Itu bener-bener aneh. Karena
saya berdua itu ngerjain alat itu di depan semua, jadi rak di depan, ini alat semua, alat kita kerja. Tiba-tiba teman saya juga bilang, ini alat yang tadi mana? Alat yang mana? Yang tadi? Ini? Nah, kemana? Kata saya coba cari kemana, nggak taunya di belakang. Kok di sini? Kan tadi di sini. Katanya bawa ke sini lagi. Balik lagi. Berapa kali? Sampai 4 kali lah. Itu alat berpindah sendiri. Wah, mohon maaf nih, HP-nya bunyi. Potong. Jadi berpindah sendiri selama 4 kali. Sudah 4 kali itu berpindah, kita curiga. Nih, jangan-jangan apa yang dikatakan sama si satpam atau security ini benar adanya. Berdua ini udah tegang, mukanya udah aneh. Tapi kita ya karena harus profesional, kita harus kerjakan, mau nggak mau, apapun resikonya ya kita harus kerjakan. Nah, kalau sampai ini mati nanti masalahnya akan panjang. Makanya kita coba berusaha kerjakan, berusaha fokus sekuat mungkin. Kita berusaha fokus, gangguan itu semakin banyak. Dalam kutip gangguan mistisnya itu mulai wangi-wangian. Itu lama tuh wangi-wangian. Kita ngerjain yang harusnya itu sebentar, jadi kita lama karena terhambat seperti itu. Sinyal HP hilang. Tapi kan biasanya kalau di basement emang agak susah gitu. Agak susah, tapi kan ada sinyal. Iya, masih ada. Tapi ini benar-benar gak ada. Pokoknya suasananya kalau kita di basement itu dia kayak lembab. Jadi tempat-tempat yang mungkin disenangi oleh ya, mistisnya itu. Gitu. Nah, di situ memang kita nggak ada sinyal, nggak bisa. Kita mau nelpon nggak bisa. Kita buka HP itu bener-bener ngeblank. Itu nggak bisa diapa-apain HP-nya. Akhirnya mau nggak mau, ya saya ngomong sama teman saya, kamu yang keluar duluan, ngasih tahu yang di luar, suruh ambilin alat satu lagi, atau saya yang keluar, kamu nungguin di sini. Nggak mau, kata dia, nggak mau kalau saya nungguin. Abang aja tungguin di sini, saya yang keluar ini ambil alat. Aduh, kata saya, ya udahlah, ambil alatnya. Tinggal saya sendiri. Nah, ketika saya sendiri itu makin kencang gangguannya. Itu saya ngelihat jadi dia nampakkan diri perempuan itu di situ, seorang perempuan, dia mukanya pokoknya kayak wanita zaman dulu lah, pakai kebaya, sama satu lagi kakek janggotnya segini, pakai sorban putih. Itu dia berdiri menghadap ke saya, melihat terus, tatapannya itu tajam. Itu saya langsung sini bangun, bulu kuduk itu udah merinding tuh, udah begini. Ini siapa gitu? Karena nggak ada orang di situ, hanya saya sendiri. Teman saya lagi ngambil alat. Tiba-tiba ya saya lihat seperti itu. Kok gangguannya makin lama makin seperti ini? Gitu. Apa saya harus keluar? Apa gimana? Pikiran saya udah semeraut. Satu, saya harus buru-buru nyelesain ini pekerjaan saya. Satu lagi, kok gangguan ini makin kencang. Semakin lama semakin kencang dia nongol. Setelah nongol itu nggak lama kemudian hilang. Saya lihat lagi, kok nggak ada. Mungkin udah nggak mau dulu. Ternyata kan dari pojok tempat rak saya bekerja itu ada WC, ada toilet lah. Nah, itu memang nggak jauh. Nah, di toilet itu yang memang kata satpamnya ya itu yang paling serem.
ya tempatnya dia gitu. Di situ pintunya keplung. Terus apa? Tiba-tiba ada air yang nyiprat ke sana. Padahal memang nggak jauh lah, sekitar 5 meteran dari tempat lah. Tapi kenapa air bisa nyampe? Model disiram. Kata saya, astagfirullah, kok ada air? Air di sini emang hujan kata. Di sini apa ada yang bocor? Saya lihat keliling kok nggak ada gitu, gelap total. Nah, udah disiram, teman saya datang ngelihat baju saya kan di belakang kelihatan basah gitu. Kata dia, habis dari mana? Dari WC? Enggak, boro-boro ke WC, orang di sini terus kok itu basah bajunya, ngapain ke WC? Udah tahu di WC nggak ada lampu. Dia ngomong begitu. Kata saya, ini bukan masalah lampu, saya bilang, tahu ada yang nyiram. Kalau gitu saya keluar lagi. Jangan, temenin saya, kata saya, jangan keluar, tungguin dulu, saya juga ini belum kelar kerjaan, bantuin ini. Ya, nah, ya deh, saya bantuin sambil dia sedikit-sedikit nengok ke belakang, sedikit-sedikit nengok ke belakang. Tiba-tiba dia yang tapi nggak disiram pakai air. Kalau dia disiram pakai pasir. Itu benar-benar ngelihat pasir itu jatuh ke kepalanya dia, itu ngelihat. Pas saya nengok, dia disiram pasir, dilempar pasir. Itu baju di sini pasir semua. Saya bilang, kok pasir? Iya pasir. Wah, kayaknya gak senang kita ada di sini. Aduh, gimana ya? Ini tanggung dikit lagi. Kita timbang ini, ngurusin ini ngupas ini, ngecek pakai alat ini. Udah, gitu, beres. Nah, pas kita udah masang kameranya, kita mau cek pakai alat yang kita ambil tadi. Si alat tiba-tiba mati. Makin kesel. Oh, mati, dipencet mati. Di situ teman saya udah keluar deh bahasa ya isinya. Doanya segala macam. Udah dia ngedoa segala macam, udah keluar deh. Di situ udah astagfirullahaladzim, terus dia keluar, dia ucap. Nah, dia berdoa, dia baca Yasin, baca surat-surat yang dia hafal deh. Akhirnya itu agak lama itu untuk ngerjain itu. Si alat tiba-tiba nyala sendiri. Pas nyala langsung udah buru colokin. Kita cek pakai alat. Setelah kita cek normal, dicolok, powernya tiba-tiba mati. Power si perangkat. Kok mati? Padahal si stop kontaknya itu ada di belakang. Kok tiba-tiba mati? Akhirnya kita muter lagi. Kita cari itu. Kita ke belakang rak itu. Cari si powernya itu, si stop kontaknya. Pas dilihat, kok ini kecabut? Lah tadi nyala. Siapa yang nyabut? Udah kita berantem ujung-ujungnya berdua. Abang kali ada yang nyabut, kita udah ribut. Nah, saya berpikir ngapain kita ribut, udah colok lagi, hiduplah itu si perangkat. Normal. Nah, udah normal, kita HP nggak ada sinyal di situ daerahnya. Udah kita sinyal nggak ada sama sekali lah. Akhirnya udah kita beresin, kita tutup raknya, kita rapihin. Saat kita rapihin, sudah beres rapi, alat kita bawa, kita mau jalan keluar. Itu dihadang, berdiri langsung. Itu yang tadi yang saya bilang, kakek sama perempuan. Dari ruangan itu dihadang dua sosok. Satu perempuan yang tadi saya temuin pertama saat saya sendiri. Yang perempuan yang pakai kebaya, pokoknya perempuannya model yang saya bilang tadi zaman dulu. Nah, yang satu lagi kakek yang putih segini, dia pakai sorban. Nah, si perempuan ini kayak orang ngedumel, tapi suaranya seperti kita ngomong dalam air. Jadi itu kalau kita dengar, teman saya pun ngedengernya begitu. Jadi dia ngomong dalam air, gimana sih? Jadi kayak Gak jelas gitu lah. Dibilangin gak jelas, tapi
kayak jelas kedengeran, tapi suaranya itu kayak dalam air. Jadi gimana ngerebek gimana gitu. Nah, kalau yang kakek ini dia bilang kalau itu jelas, dia bicara, silahkan pulang. Waalaikumsalam. Selesai. Itu omongannya yang saya ingat banget sampai sekarang. Jadi dia bilang silahkan pulang. Waalaikumsalam. Udah. Kalau yang perempuan ini terus, karena yang laki-laki dia keluar dari sini, yang kakek-kakek itu keluar dari sini, dari kanan. Yang perempuan ini keluar dari kiri. Nah, yang marah ini yang perempuan. Saya juga kurang tahu apa sebabnya dia bisa marah. Mungkin tadi yang nyiram saya itu ya dia mungkin. Karena kalau yang kakek-kakek ini hanya ngucapin seperti itu. Nah, saat saya mau jalan, yang kakek ini ngomong waalaikumsalam, saya jalan. Hati saya mengucapkan assalamualaikum. Teman saya juga bingung karena yang mendengar ya kita berdua. Nah, kita jalan keluar. Nah, itu pintu kaca yang mau keluar ruangan itu susah. Kita didorong-dorong, macet. Padahal kita masuk tadi nggak macet. Kenapa mau keluar itu macet? Nah, di belakang si kakek ngomong, coba dorong. Itu kedengeran jelas. Kita berdua ngomong, dorong bang, dorong katanya. Asli dorong, kebuka. Ternyata ya itu si perempuan itu mungkin merasa terganggu karena kita datang nggak pamit, nggak apa, tapi si kakek-kakek yang ini yang selalu nolongin. Sosoknya mungkin baik. Nah itu mungkin sosoknya baik, entah ya, pokoknya yang saya lihat ya dia yang selalu menolongin dengan bahasanya dia aja. Yang saya ingat itu enak banget. Jadi bahasanya itu kayak yang bikin tenang. Jadi dia bilang silahkan pulang. Waalaikumsalam. Itu ucapannya dia jelas gitu. Dan terakhir yang saya ngedorong sampai susah banget, dia ngucap dorong. Udah, saya dorong keluar. Saya keluar, nyampe luar naruh alat, si satpam nyamperin atau security-nya itu nyamperin. Dia bilang, gimana mas di dalam? Astagfirullah, kata saya. Pak, kenapa nggak bilang kalau di sana tempatnya, kata saya. Ya kan tadi saya bilang kalau kuat silahkan, kalau nggak kuat mending pulang. Astagfirullah, di situ itu yang teman saya. Setelah itu, nah yang dua ini, yang pertama langsung keluar, itu badannya langsung panas dingin. Itu panas dingin, keluar dari situ panas dingin. Lalu pulang, kita selesai itu kita pulang, kita pamit dari security-nya. Nah, yang panas dingin ini saya bilang, mungkin masuk angin kamu tadi nggak sarapan atau apa. Ternyata sampai base camp atau sampai tempat biasa saya stay di kantor itu masih panas dingin, masih begini menggigil. Kata saya, kenapa kamu? Nggak tahu, badan saya nggak enak, panas dingin. Tapi padahal kan yang dua itu nggak ngikut di dalam, iya. Justru yang ngerasain kita gitu. Tapi yang dua ini kena. Nah di situ udah si teman saya, ya udah kamu istirahat, pulang aja dari kantor. Jadi pulang ke rumahnya. Besoknya dia cerita, ternyata kan orang tuanya yang teman saya satu ini itu ngerti atau paham dengan hal seperti itu. Ternyata dia ditemplokin. Dua orang ini tuh ditemplokin gitu. Jadi saat dia keluar tahu diganggu seperti itu, ditemplokin sampai ke rumahnya. Itu cerita yang di JSM yang saya rasakan bener-bener. Itu bener-bener saya ngelihat langsung. Yang digangguin, ya disiram segala macam itu udah. Dibilang gimana ya? Kalau kita nemuin hal seperti ini, kita gimana gitu? Iya. Kadang serba salah. Apalagi kalau kita jadi kurang fokus. Nah itu, jadi saat bekerja ya nggak bakalan fokus.
kita kerja satu pikiran ke pekerjaan, satu lagi sebelahnya mikirin yang ini yang ganggu ini siapa gitu. Kalau misalnya manusia yang gangguin ya kita mungkin bisa bicara baik-baik kenapa gitu. Nah ini bukan manusia masanya yang gangguin. Aduh, itu ya pengalaman di lapangan saat kita kerja ya, itulah pengalaman yang paling misalnya gimana ya, dibilang takut bukan menakutkan. Bagi kita bukannya kita nyombongin, kita bukan menakutkan, tapi ya itu ibaratnya yang buat kita ngerti ada gitu hal-hal seperti itu yang kita rasakan saat kita di lapangan. Dan selesai sudah cerita dari Bang Rian ini. Bila kawan-kawan yang punya cerita tentang pendakian ataupun cerita mistis saat bekerja, boleh email kami atau DM ke IG saya. Dan terima kasih buat Bang Rian. Sama-sama. Sudah datang lagi ke sini. Sama-sama. Dan saya Ade Akung pamit undur diri bersama saya Rian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.